Kalian pada bosen gak sih? Mending kita nonton aja. BTW aku bawa makanan juga nih. Makasih, capek-capek tadi. Iya. Oh, Kalau kita nonton TV aja ya? Iya. Aku bisa tahu TV deh. Oke. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Beauty Slay. Halo, selamat sore bro and sis di rumah dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama saya, Kade Yogi Pratama, host dari talk show kesayangan kita semua, Beauty Slay, Slay All Day. Nah, di hari yang spesial ini, Beauty Slay tidak akan lagi membicarakan seputar hal yang basic mengenai kosmetik. Akan tetapi, pada hari ini kita akan mencoba membahas hal yang lebih serius, yaitu mengangkat tema seputar pasar oligopoli. Pertanyaannya, apa sih pasar oligopoli? Nah, pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang bersaing satu sama lain dan terjadinya hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi bro and sis, saat ini banyak banget di Indonesia yang merupakan perusahaan-perusahaan oligopoli yang bertengger sebagai perusahaan ternama di Indonesia. Nah, untuk sesi talk show kita pada sore hari ini, topik secara spesifik yang akan kita bahas adalah pasar oligopoli sektor kosmetik Indonesia. Wow. Ibu-ibu di rumah yang kece-kece pasti sudah tidak sabar lagi menantikan perusahaan-perusahaan kosmetik mana sih yang menjadi perusahaan kosmetik ternama terbesar di Indonesia kita saat ini. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu mengenai konsep CR4. Kenapa CR4? Ya, benar sekali, bro and sis di rumah. Kita harus membahas terlebih dahulu CR4 itu untuk mengetahui dan memastikan apakah 4 perusahaan yang sebentar lagi akan kita undang secara live di talk show kita di sore hari ini benar-benar menjadi pasar terbesar, pasar oligopoli di Indonesia atau justru tidak. Nah, untuk itu kita perlu mengkaji dulu hubungan antara CR4 dengan pasar oligopoli ini. Lalu, apa sih itu CR4? CR4 pada prinsipnya adalah sebuah angka persentase yang menunjukkan pangsa pasar yang dikuasai oleh 4 perusahaan terbesar, di mana CR4 itu kemudian bakal menunjukkan seberapa besar pengaruh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penjualan pada pasar tersebut secara keseluruhan. Oke, jadi di talk show kita pada sore hari ini 4 perusahaan kosmetik yang akan kita undang dan menjadi bintang tamu spesial kita adalah diantaranya PT Unilever, PT Mustika Ratu, PT Mendem Indonesia, dan PT Martina Berto. Dengan data CR4, keempat perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, bro yang di rumah, sudah terbukti dong bahwa 4 perusahaan yang akan kita undang pada talk show kita di sore hari ini merupakan 4 perusahaan yang memang benar-benar menguasai pangsa pasar kosmetik di Indonesia dan merupakan tidak perusahaan yang ecek-ecek. Nah, oleh karena itu langsung saja kita undang 4 brand ambassador yang menjadi perwakilan 4 perusahaan terbesar kosmetik di Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah sebagai sambutan untuk brand ambassador 4 perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Oke, sudah hadir bersama kita semua kakak-kakak cantik sebagai perwakilan dari 4 perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Nah, seperti kata pepatah teman-teman, kalau tak kenal bakal tak sayang. Nah, untuk itu boleh dong kakak cantik semua perkenalkan dirinya terlebih dahulu agar bro yang kita di rumah tahu siapa sih orang yang akan kita ajak ngobrol selama beberapa waktu ke depan. Oke, bisa dimulai dari kakak yang berdiri paling ujung terlebih dahulu. Selamat sore Francis, kenalin nama aku Mawar Eva The Jungle. Aku brand ambassador dari Mustika Ratu dari PT Mustika Ratu Tbk. Halo semuanya. Halo Francis semua, perkenalkan aku Chelsea Olimpik dari brand ambassador PT Martina Berto. Salam kenal semuanya. Hai Francis, aku adalah Maudia Rina. Aku harus sebagai brand ambassador dari Pond's, yakni produk kecantikan milik PT Unilever Indonesia. Hai Francis, aku sebagai brand ambassador dari PT Mendem. Namaku yaitu Mika Tambah yang enak selas kita jalan dulu. Slay all day. Oke, setelah kita mengetahui kakak-kakak yang berdiri di depan kita sore hari ini,
enggak lengkap dong kalau kita tahu orangnya, tapi kita nggak tahu perusahaan di mana mereka bernaung. Oleh karena itu, bisa dong kakak-kakak sekalian untuk menceritakan secara lebih lanjut bagaimana sih profil dari perusahaan tempat di mana kakak-kakak sekalian mengabdi. Oke, bisa dimulai dari mungkin kakak. Tunggu dulu beli kadek nih. Kita Oh. boleh duduk kali ya? Oh, boleh. Boleh. Duduk dulu, sorry. Maaf. Iya. Oke, duduk dulu. Udah cantik-cantik Silakan. gini disuruh berdiri. Sorry. Gimana sih? Nah, jadi itu nih teman-teman, 4 kakak-kakak yang akan kita ajak ngobrol selama beberapa waktu ke depan. Nah, kakak-kakaknya udah kita tahu nih, tapi nggak lengkap dong kalau background, profil dari perusahaan di mana mereka bernaung, enggak kita ketahui. Nah, oleh karena itu, tolong dong kakak-kakak ceritain secara singkat profil yang bisa menggambarkan perusahaan kakak-kakak sekalian. Oke, bisa dimulai dari PT Unilever, silakan. Aduh, boleh banget dong. Tapi sebelumnya, siapa sih ya kenal sama namanya PT Unilever? Kalau ada yang belum kenal, ini nih yang mau kenalin sama kalian. PT Unilever Indonesia adalah suatu perusahaan yang beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia dong pastinya. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi menjadi 2 segmen usaha, yakni home and personal care dan juga nutrition and ice cream. For your information nih, Unilever Indonesia telah publik pada tahun 1982 dan salah-satunya telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Di akhir itu, Unilever Indonesia telah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI loh. Nah, itu dia adalah PT Unilever Indonesia secara singkat. Wah, keren banget ya PT Unilever. Oke, selanjutnya mungkin bisa dari PT Mendam Indonesia untuk memperkenalkan perusahaannya. Oke, thank you. Aku mau kenalin ke kalian yaitu PT Mendam Indonesia. PT Mendam Indonesia ini didirikan di Jakarta pada tanggal 5 November 1969. Pertama kali didirikan dengan nama PT Tanjung Indonesia. PT ini bergerak di bidang usaha industri kosmetika, wangi-wangian, perbekalan kesehatan rumah tangga, toiletries, dan kemasan plastik. Oke, itu tadi dari PT Mendam. Nah, kita lanjut nih ke PT Mustika Ratu. Silakan diperkenalkan. Nah, untuk PT Mustika Ratu pasti semua udah kenal kan sama minyak zaitun yang produk yang paling terkenal. Nah, PT Mustika Ratu itu merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam industri jamu, make up, atau kosmetik dan bahan-bahan untuk merawat perawatan kecantikan. Nah, PT Mustika Ratu ini tuh nggak bakal ada kalau nggak ada peran bangsawan dari Surakarta yang namanya Muriati Sudibyo untuk memasuki permintaan dan konsumen yang semakin meningkat nih. Untuk memenuhi permintaannya itu pada tanggal 8 April 1981 diresmikanlah pabrik PT Mustika Ratu ini oleh Menteri Kesehatan yang kegiatan produksinya itu semakin besar. Nah, nyatanya ini gak hanya mampu memenuhi pasar lokal saja nih, PT Mustika Ratu ini melebarkan sayapnya ke pasar global atau luar negeri. Secara singkat itu dari PT Mustika Ratu. Nah, oke. 3 udah. Nah, yang terakhir, yang belum, PT Martina Berto. Silakan. Oke, PT Martina Berto ini didirikan pada tahun 1977 oleh Dr. H.C. Marta Tilaan, almarhum dari Pranata Bernard, dan juga Teresa Harsinistiadi. Pada tahun 1981, pendirikan pabriknya yang pertama, kemudian disusul tahun 1986, disusul mendirikan pabrik yang kedua. Nah, pertumbuhan penjualannya terus pesat dong pastinya dari PT Martina Berto. Maka di tahun 1995 perusahaan mengalihkan produksi herbalnya untuk Gunung Putri Bogor. Dan sementara pabrik yang ada di pabrik pertama ditransfer ke anak perusahaan PT Cempaka Belkosindo Indah yang nantinya akan menghasilkan produk yang namanya Mirabella dan Cempaka. Di tahun 1993 tentunya perusahaan ini akan mengakuisisi dong PT Sedevindo yang sekarang jadi anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha utama kontrak manufaktur. Oke, nah itu tadi nih teman-teman perkenalan perusahaan dari 4 brand ambassador cantik kita di sore hari ini. Oke, jangan kemana-mana teman-teman bro and sis di rumah. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara yang berikut ini. Stay tune. Foam yang feelingnya fresh dan colorful. Kita banget kan? Nah, bertemu kembali bersama kami, Bro and Sis di rumah. Beauty Slay, Slay
perbincangan kita di sebelum jeda. Nah, kita akan menyambung perbincangan kita seputar yang namanya strategi. Perusahaan kakak dikenal sebagai perusahaan yang termasyhur, perusahaan yang sukses di Indonesia dalam bidang kosmetik. Seputar hal itu, ingin saya tanyakan, apa sih strategi pemasaran yang menjadi kunci kesuksesan dari pemasaran produk kakak masing-masing? Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, karena waktu terus berjalan, maka terpaksa sesi ini kita harus akhiri teman-teman. Stay tune. Pixie for Beauty Benefits, Pixie BB Cream, Pixie Concealing Base untuk menyamarkan noda dan meratakan tampilan warna kulit wajah. Nah, kembali lagi bro and sis di rumah dengan kita Beauty Slay. Nah, di sesi ini kita kembali akan membahas seputar strategi. Tapi karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai strategi pemasaran, di sesi ini kita akan lebih dalam lagi membahas seputar strategi perusahaan, yaitu strategi diversifikasi dan strategi diferensiasi produk dari 4 perusahaan ternama yang sudah hadir di talkshow kita hari ini. Oke, yang pertama dari PT Unilever, Kak Maudi Ahiran, tolong di. Boleh banget nih. Jadi PT Unilever telah menerapkan strategi produk yang cukup baik, di mana mereka telah menerapkan diversifikasi dan juga diferensiasi produk. Melalui strategi diversifikasi ini, customer dapat memilih produk Unilever yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya nih ya, selain menjual produk Pams, Unilever ini juga jual loh rinso buat cuci baju. Mau cuci piring, Unilever punya Sunlight. Mau yang manis-manis, Unilever punya Magnum. Kurang komplit apa coba? Selain itu, strategi diferensiasi yang diterapkan Unilever ini membuat produk Unilever mudah diingat oleh customer dan menjadikan produk Unilever lebih unggul daripada brand lainnya. Contohnya lagi nih, sekalian promosiin collab aku sama Pams ya. Nah, Pams X Maudi Ahiran ini keluarin 3 varian produk. Ada brightening watermelon, lemon glow, dan juga exfoliating dewy, di mana customer bisa beli sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Oke, nah, selanjutnya PT Mustika Ratu, apa sih strategi diversifikasi dan diferensiasi perusahaannya? Tolong ceritain dong. Untuk PT Mustika Ratu ini ada 2 strategi produk, yaitu diversifikasi dan diferensiasi. Nah, untuk perusahaan ini kan bergerak di bidang kosmetik dan jamu ya. Nah, untuk diversifikasinya itu kita ada kayak hand gel, terus hand and body sanitizer spray biar kamu terbebas dari kuman-kuman, terus Mustika Ratu oxygenated spray, dan kamu kalau misalnya mau kurusin, kamu minum herbal blend dari Mustika Ratu. Itu misalnya ada slimming di Mustika Ratu, low-cut di Mustika Ratu, tox di Mustika Ratu, dan lain-lain. Untuk diferensiasinya, kamu tuh ada concealer dari Mustika Ratu yang berbagai variasi shade-nya, terus kamu punya lip cream dari Mustika Ratu, itu ada shade Lovely Lily, ada Radiant Rose, dan lain-lain. Dan kamu juga ada Mustika Ratu Bath and Shower Jelly biar tubuh kamu itu mengeluarkan wangi yang bisa memikat lawan jenis. Oke, nah catat ya ibu-ibu di rumah, siapa tahu dengan memakai produk dari PT Mustika Ratu bisa memikat para suami di rumah. Oke, nah lanjut ke PT Mendem Indonesia. Tolong dong ceritain strategi diversifikasi dan diferensiasinya. Oh, boleh banget. Kalau dari PT Mendem Indonesia sendiri ini ada diferensiasi sama diversifikasi. Tentunya kalau diferensiasi ini sudah banyak dikenal masyarakat, contohnya seperti Gatsby, Pixie, atau Kushel. Kita juga punya produk baru nih yang merupakan counseling base. Tentunya cewek-cewek kan pada suka pakai counseling aja yang praktis. Counseling base ini ada 4 varian yang tentunya sudah disesuaikan dengan skin tone Asia, tentunya Indonesia. Ada caramel beige, cream beige, sand beige, and natural beige. Kalau untuk diversifikasinya dari PT Mendem Indonesia sendiri itu kita mengeluarkan produk fresh and mask, tentunya dengan 7 varian yang berbeda. Oke, nah yang terakhir teman-teman, belum kita dengarkan dari kakak PT Martino Berto. Oke,
tolong dong Kak ceritain strategi dari diversifikasi dan diferensiasi produknya. Silakan Kak. Oke. Seperti perusahaan yang lain, jadi 3 perusahaan yang lain, PT Martina Berto ini juga mempraktekkan gitu ya, diversifikasi dan juga diferensiasi. Di diversifikasi, PT Martina Berto itu mengeluarkan hand gel, hand wash, terutama hand sanitizer nih ya, untuk pandemi COVID gitu kan ya, yang dikeluarkan oleh PT Sedevindo. Juga minuman herbal dengan merek Imunku. Kemudian yang kedua ada diferensiasi. Diferensiasi itu banyak gitu ya, lip color dari PAC, salah satu merek dari PT Martina Berto. Ada yang palette Sweetie Pink, juga ada yang Coco Bunch dan lain sebagainya. Ada yang palette Lovely Rose. Terus juga berbagai jenis lipstick ada banyak ya. Nah itu kita punya varian yang banyak yang pastinya. Oke, nanti tadi siapa tahu produk lipstick dari PT Martina Berto bisa menyegarkan kembali mulut ibu-ibu di rumah sekalian. Oke. Nah, ini tadi teman-teman mengenai sisi kita kali ini akan kita sambung kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini tentunya. Stay tune teman-teman. Paling update dari Mustika Ratu, Brightening Bengkoang Series dengan bahan alami. Kini tampil lebih fresh. Oke, Bro and Sis di rumah, kembali lagi di program kita Beauty Slay All day. Nah, setelah berbincang cukup lama, mungkin bisa dikatakan di sesi akhir kita di talk show kita hari ini akan kita tutup dengan yang namanya keunikan. Apa yang menjadi keunikan dari masing-masing perusahaan yang telah hadir di program talk show kita hari ini. Oke, jadi tolong dong Kak ceritain apa sih keunikan atau ciri khas yang membedakan produk atau mungkin perusahaan dari kakak-kakak sekalian dengan perusahaan-perusahaan lainnya nih. Oke, mungkin bisa dimulai dengan Kak dari PT Unilever Indonesia. Oke, jadi keunikan produk Unilever khususnya Pond's ini adalah Unilever mendukung campaign anti-skin shaming, di mana produk Pond's ini hadir dengan teknologi smartphone yang membuatnya mampu beradaptasi dengan seluruh tipe warna kulit wanita Indonesia, mulai dari hitam manis, sawo matang, putih gading, coklat madu, hingga kuning besar. Tujuannya agar wanita Indonesia bisa lebih embrace lagi semua jenis atau tipe warna kulit mereka. Oke, itu tadi dari Kak Mauri Ayunan, perwakilan dari PT Unilever Indonesia. Oke, kita juga mau tahu dong keunikan dari PT Mendem Indonesia. Nah, silakan Kak diceritain. PT Mendem Indonesia. PT Mendem Indonesia ini merupakan perusahaan yang berorientasi pada manusia dan berkomitmen berkomitmen untuk membagikan semangat Oya Kudashi kepada seluruh pemangku kepentingan. Waduh, oke. Nah, yang ketiga dari PT Mustika Ratu, bisa dong Kak ceritain Bro di rumah. Nah, untuk keunikan PT Mustika Ratu ini Mustika Ratu tuh menjadi pelopor sekaligus pelestari nih budaya perawatan kecantikan di Indonesia. Jadi produk yang dikenal pastinya itu minyak zaitun ya. Pasti semua orang kenal ya minyak zaitun dari Mustika Ratu. Nah, ritual kecantikan ala ratu dan putri keraton nih kayak terpancar ketika kita memakai produk-produk dari Mustika Ratu. Terus produk-produknya itu juga alami nih, dari bahan-bahan alami kayak bengkuang, daun kemuning, terus daun sirih. Nah itu tuh kayak khas banget lah sama Indonesia gitu. Oke. Nah, sekarang ditutup dengan PT Martina Berto. Apa sih keunikan dari PT Martina Berto dibandingkan perusahaan lainnya? Tolong Kak ceritain. Oke, lewat dulu ya perusahaan lain, lewat dulu ya. PT Martina Berto mau show dulu nih. Nah, keunikan dari PT Martina Berto ini ada karena kepunyaan tradisional Eastern Value atau wilayah budaya timur yang memanfaatkan bahan-bahan alami dari kekayaan alam asli Indonesia. Tapi nggak karena cuman kekayaan alam terus ecek-ecek gitu ya teknologinya. Oh no. Perusahaan PT Martina Berto harus didukung dan pasti didukung dengan penggunaan teknologi terkini. Gak hanya traditional value-nya, tapi kita juga mencerminkan tadi pembagian dari secara psikografis, kita memberikan pilihan kepada masyarakat Indonesia, cewek Indonesia yang ingin tampil dengan modern ala western. Waduh, oke. Sudah kita ketahui teman-teman seputar seluruh rahasia dari masing-masing perusahaan yang telah hadir di program talk show kita sore hari ini. Nah, tapi sebelum kita menutup, teman-teman perlu saksikan lagi jeda pariwara yang berikut ini. Stay tune teman-teman.
Moisturizer dengan buah langsat yang tinggi vitamin C, kini plus ekstra kembang sepatu. 3 kali lebih mencerahkan. Putih merata, murni berseri. Sari Ayu Putih Langsat. Nah, Bro and Sis di rumah, kembali lagi di program kesayangan kita. Nah, namun sayangnya kita sudah tiba nih di penghujung acara kita di sore hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kakak-kakak yang sudah bersedia hadir di program kita. Nah, oke, itu saja untuk sore hari ini. Dan teman-teman, Bro and Sis di rumah, jangan lewatkan kesempatan kita yang berikutnya. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 4 sore, tentunya hanya di FS TV Milik Bersama. Beauty Slay.